PA kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama kembali mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan. Kami boleh berkumpul, memuji nama Tuhan. Dan Tuhan berkati PA kami sebentar lagi. Biarlah setiap pembahasan, setiap pemikiran, apapun yang memicu pertanyaan atau pikiran dalam hati kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami boleh benar-benar menggali dan menyelami kedalaman dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca ya dari Yakobus 4. Nah, jadi pagi ini kita akan melihat Yakobus 4 ayat 1 sampai 12. Kita baca ayat 1 sampai 2 lebih dahulu ya. Jadi tema kita adalah humility first, rendah hati. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sampai di situ, Bapak Ibu. Kita kembali lihat konteksnya supaya lebih nyambung dengan apa yang Yakobus bahas ya di dalam pasal 4 ini. Kita tahu di pertemuan yang terakhir dalam Yakobus 3, kita sudah bicara dua macam hikmat, Bapak Ibu ya. Jadi ada hikmat duniawi yang isinya adalah iri hati, ambisi diri, dan kekacauan. Dan ada hikmat surgawi, yaitu kemurnian, kerendahan hati, dan damai. Jadi hikmat duniawi ini tentu orang dunia mengatakan, ada yang mengatakan dan banyak yang mengatakan, wah ini memang pintar, ini cerdas begitu ya, ini lihai begitu kan. Tetapi kalau itu hikmat duniawi, kita mengatakan akarnya adalah iri hati, ambisi diri, kekacauan. Sebaliknya yang disebut hikmat surgawi itu kemurnian, kerendahan hati, dan damai, itu dunia mungkin menganggap apa itu ya. Tetapi itulah hikmat sejati yang memang datang dari Tuhan. Karena itu adalah sifat Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya di dalam pasal ini, pasal 4, Yakobus bertanya lebih dalam, yaitu soal hikmat duniawi itu. Dari mana sebenarnya kekacauan itu berasal? Ya, jawabannya itu kan konflik eksternal, yaitu konflik antara saudara seiman, antara manusia, itu berasal dari perang internal. Jadi Yakobus sekarang menelusuri ke ayatnya, ke akarnya, saudara sekalian ya. Sebab itu Yakobus kan bertanya, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, sama kita tanya dari mana peperangan di dunia ini bisa terjadi? Bagaimana konflik antara manusia, antara saudara, antara teman bisa terjadi? Yakobus mengatakan akarnya adalah internal battle, ya, peperangan di dalam diri. Ya, jadi masalah utamanya akarnya, Bapak Ibu, itu bukan di lingkungan, di orang lain, ya, tetapi dalam hati yang dipenuhi dengan keinginan yang macam-macam dan tidak ditata dengan rapi. Banyak orang mengatakannya punya keinginan ini itu, punya ambisi, kadang lihat orang lain lebih itu ya kita muncul iri hati dan kita ya itu semua kan natural sekali begitu ya. Iya, tapi harus ditata sebagai orang Kristen. Semua godaan itu bisa ada. Kita manusia masih ada natur berdosa. Tapi kalau tidak ditata, itulah yang menciptakan kekacauan dari dalam diri, akhirnya keluarnya menjadi sengketa dan pertengkaran dengan orang lain. Sebab itu Bapak Gereja, teolog Agustinus mengajarkan pentingnya dalam istilah Latin, order of love. Ya, ordo amoris, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita itu mengasihi banyak hal. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri, mengasihi mobil kita, mengasihi rumah kita, mengasihi bank account kita, punya hobi, itu semua kasih. Tapi kasih itu harus ditata dengan benar. Ada orang mengasihi binatang peliharaannya, ya. Ada orang mengasihi pekerjaannya. Oke, semua itu bisa dikatakan I love my job, I love my cat, ya, I love God, I love self. Semua itu bisa. Tapi kasih harus ditata dengan benar. Mengasihi sesuatu yang baik, baik loh ini, tapi tidak proporsional, itu dosa. Artinya apa? Salah ranking. Tidak ikutin the order of love.
Ya, Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali eh, ketika Agustinus juga bicara soal hawa nafsu dalam diri manusia, termasuk yang dia alami sendiri, bahkan setelah dia kenal Tuhan. Ya. Jadi intinya apa? Ketika sesuatu selain Allah menjadi pusat hati, pasti konflik horizontal itu muncul. Ya. Contohnya, Bapak Ibu, kalau keamanan finansial itu menjadi Allah, maka hasilnya apa? Khawatir, kecemasan, dan keserakahan, dan sulit percaya pada Tuhan. Bicara iman, 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 kan perlu ada uang juga. Jadi sulit percaya Tuhan. Nggak even dia bisa memberikan tempat buat iman. Karena bagi dia, kalau tidak lebih dulu diamankan finansial, jangan bicara Tuhan. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan harus dilibatkan di dalam segala pergumulan. Nah itu, kalau keamanan finansial jadi nomor satu, itu yang jadi Allah, maka hasilnya kecemasan. Seperti Yakobus katakan, ya. Kalau reputasi yang menjadi nomor satu, reputasi itu jadi Allah, begitu, atau lebih penting dari Allah, begitu ya. Maka hasilnya apa? Iri hati, persaingan, mudah tersinggung. Ya, tidak percaya bahwa Allah itu sudah memberikan kemuliaan, posisi kepada kita. Tidak perlu kita juga melihat posisi orang lain dan sebagainya. Kalau penerimaan orang lain lebih penting daripada Tuhan, maka kita itu menjadi pribadi yang suka menyenangkan manusia, takut ditolak, gampang kompromi. Karena yang penting diterima orang lain. Jangan sampai ditolak oleh mereka. Nah, itu lebih penting dari Allah. Ya. Nah, kalau kenyamanan, security, itu yang lebih penting dari Allah, maka ya hal-hal yang menuntut pengorbanan, nggak usah deh. Pelayanan yang menuntut pengorbanan, nggak usah, buat apa? Begitu kan? Cari aja yang paling nggak aman, paling gampang. Atau sedikit tidak nyaman, mudah bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di mana semua orang mau keamanan finansial nggak? Mau. Semua orang mau reputasi nggak? Jelas, manusiawi sekali. Kita mau diterima orang lain nggak? Jelas, acceptance. Kita mau security nggak? Manusia normal pasti mau. Tapi kalau tidak ditata dengan rapi dan dia jadi nomor satu, itu dosa. Karena itu hasilnya. Ya, jadi Agustinus sebetulnya memberikan pencerahan di sini. Semua kita itu mengasihi pekerjaan kita, mengasihi anak kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi cucu kita, mengasihi mobil kita, mengasihi eh, properti kita, ya, mengasihi teman kita dan sebagainya. Semua itu harus ditata dan tidak boleh melampaui mengasihi Tuhan. Karena kalau itu melampaui mengasihi Tuhan, jadi berhala baru dan di situ kekacauan akan mulai muncul. Semua yang disebutkan di sini, kecemasan, keserakahan, iri hati, sulit beriman, people pleasing, ya begitu ya, menghindari pengorbanan. Nah, Bapak Ibu, masalahnya bukanlah kita terlalu sedikit mengasihi Allah, ya, tapi kita terlalu banyak mengasihi hal-hal lain sehingga urutan kasih menjadi terbalik. Nah, ini menjadi renungan Bapak Ibu ya buat setiap kita yang membaca surat Yakobus ini. It's okay to love, ya. Jelas ya. Masa kita tidak mencintai pekerjaan kita? Mana bisa kerja kalau tidak mencintai pekerjaan? Orang kalau kerja pasti mencintai pekerjaannya kalau dia mau bertahan lama di pekerjaan itu. Tapi masalahnya adalah apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya itu? Seperti Yesus tanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ada order of love. Tuhan Yesus tahu Petrus senang menjadi nelayan. Itu sangat natural. Itu profesi, skill, pengalaman dia. But do you love me more than this? Nah, itu satu pertanyaan Bapak Ibu yang kita perlu jawab di hadapan Tuhan ya. Dan ini yang sebetulnya Yakobus mau sampaikan soal akarnya. Kasih kepada siapa? Yang nomor satu. Nah, kalau kita kembali juga melihat konteks komunitas di Yakobus yang Yakobus tulis ini banyak konflik saudara sekalian ya. Kalau kita tanya konflik apa? Nah, sebetulnya sudah dibahas sih di pasal-pasal sebelumnya. Dari luar ada penindasan sosial ekonomi, upah tidak dibayar, ya kan? Datang ke gereja diperlakukan diskriminatif, kalau pakaiannya itu biasa-biasa atau ya kurang lah begitu ya, tidak tidak mewah dan sebagainya. Jadi mereka banyak perlakuan tidak adil secara ekonomi dan sosial. Dari dalam gereja itu ada pilih kasih, ada ambisi, ada persaingan untuk mendapat pengaruh. Karena itu seringkali berhubungan Bapak Ibu. Orang seringkali menjadikan gereja tempat untuk show off karena di luar itu dia tidak dikasih kesempatan show off.
Begitu ya. Jadi ketika orang merasa di luar itu tidak diterima dan tidak didengarkan, dia ingin sekali di gereja didengarkan. Dan ketika dia merasa juga di gereja kurang didengarkan, dia marah sekali di situ. Jadi ini kita melihat ada hubungan yang erat antara masalah di luar gereja dengan masalah dalam gereja sebetulnya. Karena akarnya adalah dalam hati manusia. Manusianya sama, di luar gereja sama dalam gereja dia juga orangnya. Begitu kan? Kita juga. Dan ini masalah manusia. Nah, pasal 3 sudah menyatakan akarnya kan, iri hati dan ambisi diri. Keduanya ini kan menghasilkan kekacauan dan berbagai kejahatan. Nah, dunia abad pertama, meskipun bukan dunia korporat seperti sekarang, Bapak Ibu ya, tetap juga banyak persaingan demi status kehormatan, bukan demi jabatan atau karir loh ya. Itu mungkin belum ada namanya jenjang karir di abad pertama. Tapi status kehormatan itu kan ada. Dan itu tetap adalah sifat manusia ya, ingin bersaing demi hal itu. Nah, bahasa istilah pertengkaran, peperangan ini bukan hal asing juga. Tapi Yakobus tidak melakukan apa? Oh ya, memang dunia seperti itu. Dia tidak mau hanya menyalahkan lingkungan. Pertengkaran di luar menyatakan peperangan dalam hati. Ya. Nah, ketika urutan menjadi rusak, nah ini Bapak Ibu ya, maka lalu kita menjadi menuntut, mempertahankan, memperjuangkan. Jadi apa? Konflik lahir dari keinginan dalam hati yang saling berperang. Keinginan dalam hati menyatakan kasih yang salah, ya, kasih yang salah tempat dan salah urutan, ya, kasih yang salah tempat dan salah urutan. Nah, kasih yang salah urutan menyatakan hati yang tidak berpusat pada Allah. Jadi ini logikanya kalau mau di breakdown ya Bapak Ibu. Karena itu konflik dalam jemaat itu bukan sekedar masalah relasi. Oh ya, kita duduk bersama dengan pendeta, dengan majelis selesaikan. Sebetulnya bukan hanya itu, ya. Itu selesai, ada akar lebih dalam juga harus selesai sebetulnya, ya. Itu adalah masalah siapa yang disembah paling utama. Maka solusi solusi Yakobus bukan sekedar berdamai dengan sesama, tetapi rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Itu nanti akan dibahas. Jadi intinya itu humility, Bapak Ibu. Semua konflik yang kita lihat ini, sebetulnya ujung-ujungnya kalau mau ditarik akarnya itu apa sih masalah yang belum belum diselesaikan? Belum rendah hati. Ya, belum rendah hati. Nah, Yakobus menggambarkan perkembangan dosa begini, Bapak Ibu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Jadi, coba kita ringkas begitu ya. Kamu mengingini, kamu tidak dapat, kamu membunuh. Ya. Jadi, masalahnya kan bukan keinginan itu. Keinginan itu kadang tidak bisa terhindarkan. Itu manusiawi. Tapi keinginan yang tidak ditata dengan rapi, tidak ditundukkan kepada Tuhan, kasih kepada Allah dan sesama dan diri, Bapak Ibu ya, eh, itu akan menjadi tuntutan. Saya harus mendapatkannya. Orang kan bisa berkata begini, ya senang juga ya dipuji orang ya. Tapi kalau beda sekali kalau orang berkata, saya harus dipuji orang. Lah, senang juga mendapat apresiasi ya. Orang harus apresiasi saya. Itu berbeda. Yakobus mengatakan, ketika keinginan ya berubah menjadi tuntutan. Ini problemnya. Ya. Kegagalan memperolehnya melahirkan apa? Kekecewaan, iri hati, kemarahan, pertengkaran, pada akhirnya kebencian. Dan ini bisa berujung kepada pembunuhan. Ya. Intinya begini Bapak Ibu, dosa itu tidak pernah statis. Oh, dia tidak senang begitu ya, dia kecewa. Sudah dia kecewa saja, begitu kan? Itu kan entah diselesaikan atau dibiarkan. Karena dosa tidak pernah statis. Karena dosa adalah sebuah kuasa yang hidup yang terus berkembang arahnya menuju kehancuran, menuju death. Upah dosa adalah maut, ya, artinya kehancuran, kebinasaan. Nah, kalau keinginan itu tidak diatur, itu akan menjadi keinginan yang merusak, keinginan yang merusak, ya. Ada orang, bolehkah kita suka makan makanan tertentu? Boleh. Itu anugerah Tuhan bisa makan, bisa punya nafsu makan. Tapi kalau keterlaluan makannya, tidak tertata rapi, itu jadi distraction. Ya kan? Katakan istri paling tahu makanan kesukaan suaminya. Kalau dimasak ini selalu suaminya senang sekali. Tetap harus ditata, kan makannya harus dibatasi tetap. Tidak bisa makan sampai 5-6 porsi begitu kan. Makanan yang sama. Seberapapun dia mencintai makanan itu dan istrinya menyediakannya. Harus tetap ditata. Kalau tidak ditata, death and destruction. Itu yang Yakobus sampaikan Bapak Ibu ya. Karena itu sifat dosa sebetulnya ya.
Nah, kata membunuh, kenapa di sini sampai digunakan oleh Yakobus? Itu menunjuk kepada kebencian dan kemarahan yang mematikan, seperti Yesus katakan di khotbah di bukit. Barang siapa kamu telah mendengar firman yang berkata jangan membunuh. Tapi barang siapa membenci sesamanya dalam hatinya, maka dia sudah menjadi pembunuh. Seperti itu. Ya, jadi apa yang Yakobus ajarkan persis dengan apa yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Ini masalah konflik yang sangat serius. Dari akarnya harus ditangani. Ya. Jadi keinginan yang tidak terpenuhi, kalau dibiarkan, ingat, dosa tidak statis. Kalau dibiarkan, akan membawa manusia farther than he imagines. Lebih jauh dari yang dia bayangkan. Kalau kita cuma berpikir begini, seseorang berpikir begini, ah, saya wajar lah iri hati. Iya, orang lain dihargai, saya tidak. Nah, kalau kita hentikan sampai di situ, Bapak Ibu. Lalu kita pikir dosa itu statis. Nah, di situ bisa berkembang. Kain, Saul, Yudas tidak satu hari punya keinginan lalu melakukan apa yang dicatat Alkitab. Apa tiba-tiba Kain satu hari kemudian dia marah, dia iri hati, dia langsung bunuh Habil? Kan tidak. Ada satu waktu yang lewat, dia harus bawa adiknya ke padang, baru dia eksekusi. Demikian juga dengan Saul. Dia juga melewati banyak waktu, ada keinginan, ada iri hati, ada kejengkelan, tapi itu semua dia tidak bertobat dari keinginan itu, tidak ditata dengan rapi, tidak diakui di hadapan Tuhan, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ternyata kok saya jadi pembunuh ya? Ketika orang sudah melakukan dosa, dia melihat dirinya di cermin, dia lalu berkata, how can I do this? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Itu yang terjadi pada Yudas. Tidak terasa. Tapi sesudah dia menjual, dia melihat Yesus diserahkan, menyesalah dia. Baru dia realize, nggak bisa lihat dirinya dalam cermin lagi. Dan dia gantung diri. Karena itu pertanyaan pentingnya bukan apa yang saya inginkan Bapak Ibu ya, melainkan apa yang begitu penting yang saya inginkan sehingga kalau saya nggak dapat saya mulai marah, iri dan bertengkar. Itu yang kita harus waspadai, perubahan dari keinginan sekedar keinginan menjadi tuntutan sehingga kalau tidak dapat marah, iri, bertengkar. Dan Yakobus menyatakan dua problem. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau ayat 3, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, padahal Yakobus di pasal 1 ayat 5 mengatakan, mintalah hikmat. Tuhan akan memberi dengan murah hati. Ya. Tapi sekarang orang bukan minta hikmat, tapi minta keinginannya. Padahal yang harus dia minta pada Tuhan, Tuhan aku ada keinginan ini itu, tolong aku supaya menata keinginanku dengan baik. Nomor satu, menginginkan Tuhan di atas segalanya. Seharusnya kan begitu Bapak Ibu ya, itu namanya minta hikmat begitu loh ya. Tetapi Yakobus katakan di pasal 4 ini ada orang-orang yang berdoa pure untuk keinginannya. Bukannya minta Tuhan menata, malah berdoa untuk keinginannya. Jelas gak dapat apa-apa ya. Alkitab tidak melarang kebutuhan pribadi dalam doa. Ya, kebutuhan dengan keinginan dua hal beda. Ya, makanan itu kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Akar masalahnya apa? Keinginan yang tidak tunduk kepada kehendak Allah. Lagi-lagi masalahnya rendah hati. Tidak mau tunduk. Ya, doa itu kalau lahir dari mau tunduk itu ujung-ujungnya kan jadilah kehendakmu. Bukanlah jadi kehendakku, begitu kan? Itu kan seharusnya tunduk itu seperti itu. Jadi masalah terdalam itu bukannya adanya karena ada keinginan. Oh, ada keinginan nggak boleh. Enggak, Bapak Ibu ya. Tapi keinginan yang sudah menjadi tuntutan. Sekali lagi saya harus mendapatkannya. Dan ketika keinginan sudah berubah jadi tuntutan, doa bukan lagi menjadi minta kepada Tuhan, tapi sarana untuk melayani diri sendiri. Ya. Jadi masalah sebenarnya apa? Hati yang mulai lebih terikat kepada keinginannya daripada kepada Allah. Nah, jadi bahkan Bapak Ibu, sebetulnya yang satu jalur yang Tuhan sediakan untuk jalan keluar dalam hidup manusia yang banyak masalah ini adalah doa. Tetapi kalau keinginan tidak ditata dengan rapi sesuai firman Tuhan, doa pun tercemar dan tidak ada hasilnya. Itu yang Yakobus katakan. Kamu berdoa sih, cuma kamu habiskan untuk keinginanmu. Jadi bagaimana kita seharusnya berdoa kalau demikian? Mulailah dari kerendahan hati. Kita boleh minta, kita harus jujur pada Tuhan.
kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, tetapi kita harus berkata begini, Tuhan, saya nggak tahu mana yang paling penting. Tolonglah saya dengan hikmat-Mu dari sorga bisa menata keinginan ini. Mana yang paling penting? Dan kita berani juga mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Itu hal yang sulit dikatakan, tapi itu yang Yesus katakan, dan itu yang sebetulnya menunjukkan hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 4, Bapak Ibu, tiba-tiba Yakobus berkata begini, hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tiba-tiba Yakobus berbicara dengan satu topik yang istimewa, yaitu apa? Friendship. Friendship, saudara sekalian. Ya kan? Kenapa tiba-tiba Yakobus berkata, hai kamu orang-orang tidak setia. Saudara, kalau dalam bahasa aslinya, itu bukan tidak setia loh ya. Itu lebih strong lagi. Hai kamu para bezina. Itu bahasa aslinya. Itu istilah yang digunakan kalau di Inggris kelihatan ya. Adulterous people. Nah, ini bahasa apa? Bahasa nikah. Bahasa nikah dari perjanjian lama. Bahasa perjanjian nikah. Begitu kan? Israel itu sering digambarkan sebagai istri atau mempelai perempuan Allah. Dan ketika Israel berpaling kepada ilah lain, itu disebut perzinahan rohani. Jadi, masalah jemaat itu apa sih? Konflik, doa yang salah, dan keinginan yang tidak tertata, terkendali ya. Tetapi Yakobus menyelam lebih dalam lagi, saudara sekalian. Apa masalah yang lebih dalam lagi akarnya? Hati yang terbelah, loyalitas kesetiaannya, yaitu persahabatan dengan dunia. Sama seperti seorang suami yang mulai tidak setia, matanya melirik kepada perempuan lain. Bagaimana kalau aku dengan dia ya? Itu sudah terbelah hatinya. Itu akarnya. Sebetulnya masalah loyalitas, masalah kesetiaan, ya. Dunia di sini apa maksudnya Bapak Ibu? Bukan sekedar kita tinggal di dunia, kita kan masih tinggal di dunia, ya. Tapi dunia di sini maksudnya adalah sistem nilai hidup tanpa Allah dan berpusat pada diri sendiri. Jadi eh, mengejar impian sendiri, mengejar keinginan sendiri, bikin rencana sendiri, Tuhan di mana, nggak usah pusing Tuhan. Nah, itu dunia. Orang Kristen juga harus bikin rencana, orang Kristen juga masih kerja, orang Kristen juga ada cita-cita, tapi harus ada Allah di dalamnya. Kalau tidak kan duniawi disebutnya. Ya. Karena itu persahabatan dengan dunia berarti mulai mengasihi apa yang tidak dikasihi Allah dan mulai menilai segala sesuatu menurut standar dunia. Ya, dunia mengatakan it's okay ya untuk menghalalkan semua cara, Tuhan tidak suka itu. Persahabatan dengan dunia mengatakan it's okay lah ya, nanti sudah selesai begitu ya minta ampun sama Tuhan. Ya itu kan friendly dengan dunia Bapak Ibu ya. Jadi itu disebut dengan kompromi begitu kan, dan mencoba game the system begitu kan dalam relasi dengan Tuhan. Nah, itu yang dimaksudnya Yakobus. Tidak tahukah bahwa sebetulnya persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Intinya apa Yakobus mau sampaikan? Tidak ada posisi netral. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kira-kira begitu statementnya kan saudara sekalian. Persahabatan dan permusuhan tidak dapat berjalan bersamaan. Harus pilih salah satu begitu loh ya. Ternyata dari awalnya Yakobus itu bicara apa? Bicara konflik horizontal antara manusia, kekacauan, pertengkaran. Itu kan antara manusia. Ternyata seringkali menyatakan konflik atau masalah vertikal, relasi seseorang dengan Tuhan ya, relasi seseorang dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya relasi antar manusia, tetapi relasi kesetiaan perjanjian kepada Allah. Seberapa loyal, seberapa setia kita kepada Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, Allah di perjanjian lama digambarkan sebagai mempelai laki-laki, Israel umatnya sebagai mempelai perempuan. Demikian juga kita di dalam perjanjian baru. Kristus disebut sebagai suami. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Sama gambaran itu. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, itu relasi pernikahan. Relasi pernikahan manusia itu harus meniru relasi Allah dengan umatnya. Relasi Kristus dengan gerejanya. Jadi yang paling penting apa dalam pernikahan?
Kesetiaan. Orang boleh mungkin penghasilannya berkurang, ingatannya berkurang, kesehatannya menurun, kemudian kemampuannya berubah. Tapi yang tidak boleh berubah kan kesetiaan. No matter what happens. Itu kan fondasi pernikahan. Nah, itu fondasi relasi kita dengan Tuhan. Kita masih hidup dalam dunia, tapi itulah ujian. Sama seperti orang yang dalam long distance relationship. Dia ada di satu kota, suaminya, istrinya di kota lain. Dia bekerja jauh dari istrinya. Apa dia setia? Paulus mengatakan, selama kita di dunia, kita masih hidup dalam kemah. Kita rindu mengenakan rumah yang dibuat oleh Allah sendiri. Selama di dunia, kita masih jauh, tanda kutip, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa kita setia? Karena relasi kita dengan Tuhan, itu relasi pernikahan. Dan ketidaksetiaan sama dengan perzinahan. Itu sebabnya Yakobus menggunakan istilah hai para pezina dalam bahasa aslinya. Nah, itu sebabnya masuk di sini istilah cemburu. Istilah cemburu masuk di sini, ya. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata di ayat 5, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu, ya. Allah menghendaki kesetiaan penuh dari umatnya karena Allah sendiri adalah Allah yang setia. Lagi pula dia bukan Allah yang acuh tidak acuh. Sebab itu ada istilah cemburu untuk menggambarkan kasih Allah, Bapak Ibu, ya. Kecemburuan Allah didasarkan pada fakta bahwa Allah mengasihi kita sebagai miliknya. Kalau ada suami yang tidak pernah cemburu sama sekali, tidak masalah istrinya pergi dengan siapapun, pria manapun, makan malam dengan pria manapun, itu aneh. Itu pasti aneh. Bahkan tidak pernah bertanya dalam konteks apa kamu pergi, dalam konteks apa kamu makan. Kita bukan bicara seseorang yang cemburu buta. Kita bukan bicara seorang yang sakit jiwa dan posesifnya keterlaluan. Kita bukan bicara itu. Kita bicara manusia normal. Karena itu persahabatan dengan dunia itu kan bukan dosa kecil. Itu adalah pelanggaran relasi perjanjian antara Allah dan umatnya atau perzinahan rohani. Tapi kabar baik ada Bapak Ibu ya. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, jadi anugerah Tuhan lebih besar daripada keinginan kita yang tidak tertata. Kita bisa datang pada Tuhan, kita bisa mohon ampun. Dia dengan anugerahnya mengampuni kita, memulihkan kita. Mungkin selama ini kita juga bersahabat dengan dunia. Anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita yang lebih mencintai dunia ini. Dan ketidaksetiaan kita dalam perjanjian, relasi perjanjian dengan Tuhan, anugerah Tuhan juga lebih besar daripada itu. Jadi kita bersyukur di tengah-tengah apa yang Yakobus ajarkan mengenai realita dosa ini, Bapak Ibu, itu ada good news, yaitu kembali adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar. Jadi kasih karunia itu hanya bisa diterima oleh siapa? Lagi-lagi kembali kepada topik kita. Orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab itu dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara Agustinus pernah ditanya, apa karakter Kristen yang paling penting? Ada 3. Nomor 1, rendah hati. Nomor 2, rendah hati. Nomor 3, rendah hati. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Bahkan untuk diselamatkan, mana bisa orang tidak rendah hati dan ngaku dosa? Jadi itu the basic virtue, ya. Kebajikan Kristen yang paling basic sebelum yang lain itu rendah hati. Jadi untuk orang menerima anugerah Tuhan bahkan ya diampuni dosa-dosanya, kemudian dipulihkan, ya diperbarui, itu basic sekali terendah hati. Sebab itu Yakobus menyebut di sini turning point-nya apa? Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi masalah utama itu apa? Pride, tinggi hati. Yang hidup menurut kehendaknya sendiri. Pride ini masalah manusia, Bapak Ibu. Semua orang punya pride. Karena mungkin keturunannya, karena sekolahnya, karena talenta pribadinya, karena reputasinya, karena pencapaiannya. Semua orang tuh ada pride-nya. Dan kalau pride ini terluka, susah sekali. Tetapi seringkali itu masalah kita datang pada Tuhan. Itu hambatan utama. Ya. Karena itu respons pertama Yakobus bukan, udah jangan ribut-ribut sama sesama saudara seiman, berdamailah dengan sesama.
Bukan, respon Yakobus di sini tegas sekali. Tunduklah kepada Allah. Submit yourself to God. Ya. Baru sesudah itu, lawanlah iblis. Ya, memang semua ini ada peranan iblis. Mengacaukan, hawa nafsu, pertengkaran, irihan. Of course, selain natur dosa kita, ada faktor iblis. Tapi sebelum itu, tunduklah kepada Allah. Yakobus tidak mengatakan lawanlah iblis lalu tunduklah kepada Allah. Nomor satu, relasi kita bukan dengan iblis tapi dengan Tuhan. Itu yang harus ditata dengan baik. Ya, karena itu musuh terbesar jemaat bukan sesama jemaat, bahkan bukan juga iblis. Meskipun jelas dia punya peran dalam perpecahan gereja, tapi hati yang tidak mau tunduk terhadap Tuhan, hati yang penuh dengan pride, Bapak Ibu, sesuatu yang buat manusia ya perlu begitu kan ya. Kalau anak kita dapat nilai A, ya kita a proud parent. Begitu kan ya? Orang tua yang bangga dong. Ya, kalau suami kita berhasil, kita a proud wife. Kalau istri kita juga ibu, istri yang baik, a proud husband. Tapi waspada. Itu halangan terbesar. Orang datang pada Tuhan juga. Ya. Nah, jadi tanpa tunduk kepada Tuhan, perjuangan melawan iblis dan hawa nafsu hanya bersandar pada kekuatan sendiri. Ujung-ujungnya pride. Bersandar pada kekuatan sendiri, akhirnya tidak akan menang Bapak Ibu. Karena itu nomor satu, humility. Ekspresi humility, tunduklah kepada Allah. Nah itu sebabnya berikutnya di ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, setelah menyerukan pertobatan, tunduklah kepada Allah. Begitu ya. Maka apa yang Yakobus katakan berikutnya? Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ini kan kebalikan ayat 2, 3 ya. Sebelumnya mereka datang kepada Tuhan untuk dapat sesuatu. Ya, sebelumnya kan minta sesuatu untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri. Sekarang mereka dipanggil untuk datang kepada pribadi Tuhan sendiri. Ya, Yakobus bukan berkata berdoa, minta. Di sini dia berkata mendekatlah kepada Allah. Jadi bukan meminta sesuatu ya, tetapi just come to God begitu, datang kepada Allah, kepada pribadi Allah itu sendiri. Itu langkah pertama, Bapak Ibu. Ya, jadi fokusnya tidak lagi apa yang bisa saya dapatkan dari Allah, tapi bagaimana saya sungguh menginginkan Tuhan. Sama seperti orang tua dan anak spend time begitu kan. Tidak harus karena anak minta sesuatu. Tidak harus karena orang tua ingin memberikan sesuatu. Tapi at least memberikan waktu. Sama seperti orang datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan ya kepada saya dalam doa saya? Ya, Tuhan memberikan banyak hal, semua kebutuhan kita. Tapi satu hal, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk dia bisa bersama dengan kita. Kita bersama dengan dia. Seperti Yesus berkata, lihat aku di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku, aku akan masuk. Makan bersama dengan dia, dia bersama dengan aku. Apakah disebutkan Yesus masuk seperti Sinterklas, bawa hadiah? Kan tidak. Dia datang sebagai pribadi, dan kita makan bersama Kristus sebagai pribadi. Seperti itu mendekat kepada Allah, Bapak Ibu ya. Just be with God. Tentu kita tetap berdoa. Berikan kami makanan secukupnya. Tentu, tapi kan masa iya relasi kita dengan Tuhan hanya permintaan? Masa relasi suami istri hanya permintaan? Kalau nggak ada permintaan, tidak ada komunikasi. Anterin anak ya, bukain pintu ya. Bayangkan suami istri yang komunikasinya isinya cuma permintaan, Bapak Ibu. Sudah dibayar belum gaji pembantu? Sudah bayar gaji sopir belum? Sudah bayar ini listrik belum? Isinya cuma permintaan. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada komunikasi. Itu pernikahan yang tidak hidup. Demikian pula kita dengan Tuhan. Silakan minta. Itu memang Tuhan kita murah hati. Bapak yang mengerti kebutuhan anak-anaknya dan tahu yang terbaik dan pasti memberi yang terbaik. Tetapi tidak maukah juga kita spend time dengan Tuhan lepas dari permintaan, Bapak Ibu? Itu sebabnya langkah pertobatan manusia disambut oleh Tuhan dengan mendekat kepadanya. Tuhan pun mendekat kepadanya ya. Allah senang dan berkenan menyambut orang yang merendahkan diri. Jadi just datang kepada Tuhan, rendahkan diri, tunduklah kepada Tuhan. Sometimes simple seperti itu.
Para nabi kan juga menggunakan prinsip ini, kembalilah kepadaku, ya, melalui mulut nabi Tuhan berfirman, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang menjaga jarak, Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengundang umatnya untuk kembali kepadanya. Tidak memaksa, tapi mengundang, ya. Dan dia bukan Tuhan yang jaga jarak. Tentu kita tahu ada orang-orang punya status tertentu selalu jaga jarak, takut dimintain tolong, ya, takut juga terasosiasi dengan orang-orang tertentu. Tuhan kita tidak seperti itu. Dengan penjahat, perampok, ya, dengan orang berdosa, Tuhan mendekat. Ya, Tuhan tidak menjaga jarak. Tapi panggilannya adalah mendekatlah kepada Tuhan. Jadi pertobatan bukanlah memperoleh sesuatu dari Tuhan, tapi kembali kepada Allah itu sendiri. The person of God. Ya, itu pertobatan. Jadi masalah utama orang-orang di surat Yakobus ini apa? Menginginkan pemberian Allah lebih daripada Allah itu sendiri sebagai sang pemberi. Ya. Maka jalan keluarnya, mari kita belajar menginginkan Allah. Ya. Apa yang kamu inginkan dari Tuhan? Ya Tuhan. Kalau saya menginginkan harta, saya menginginkan mobil, ya saya minta pada Tuhan. Tapi tidak ada yang lebih kuinginkan daripada Tuhan itu sendiri. Karena yang bisa memuaskan hatiku sebagai manusia cuma Tuhan. Bukan mobil, bukan rumah, bukan pesawat. Bukan diamond, bukan emas. Saya bisa minta hal ini kepada Tuhan. Tapi nothing I desire more than God. Itu pertobatan. Desiring God, Bapak Ibu. Menginginkan Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian Yakobus mengatakan tadi, kembali yang sudah kita baca, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Nah, dari sikap yang mendekat, Yakobus lanjut ke tindakan yang lebih konkret ya. Tahirkan tangan, ya, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kan dua ini saling melengkapi, ya, bukan pengulangan. Tangan berarti tindakan yang kelihatan. Hati berarti motivasi yang tersembunyi. Ya, siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Siapa yang layak mendekati Tuhan? Ya, Mazmur 23, begitu kan? Jawabannya tangan yang tahir, hati yang murni. Ya, jadi istilah yang mendua hati ini muncul dari 1 ayat 8. Orang yang mendua hati adalah orang bimbang, tidak stabil dalam everything, segala sesuatu yang dia lakukan. Jadi pertobatan yang diminta itu kan bukan hanya perbaikan di tingkat permukaan, ya, perbaikan tindakan, Bapak Ibu, ya, yaitu menyatukan hati yang tadi condong kepada dua arah terbagi. Saya juga mau Tuhan, tapi saya juga mau dunia, begitu ya. Sekarang jadikan satu ke arah Tuhan, ya. Itu wujud pertobatan. Jadi ini jawaban langsung atas ayat yang pertama, begitu kan? Dari mana semua itu? Dari peperangan batin. Kapan peperangan batin itu selesai? Ketika hati berhenti mendua, ya. Hati berhenti mendua, tidak lagi mendua hati, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Nah, mendekat kepada Allah kan bukan sekedar niat baik ya, tetapi tindakan nyata. Tadi ya sudah kita kita bahas itu ya, tahirkan tangan, sucikan hati. Nah, jadi pertobatan itu kan harus menyentuh tangan, tindakan yang terlihat, dan juga hati, motivasi dan keinginan tersembunyi. Dan Yakobus kan menyebut, hai kamu yang mendua hati, ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pertobatan ini adalah dari mendua hati menjadi hati yang utuh. Nah, di sini Yakobus mengatakan sekarang, ya, kalau kita lihat kesinambungan logika argumennya yang tidak kita sudah bahas tadi. Sadarlah akan kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Apa ini Bapak Ibu ya? Maksudnya kenapa harus berduka cita? Orang sudah bertobat. Bertobat kan bersuka cita. Bertobat itu seluruh sorga bersuka cita ketika anak hilang kembali. Anak hilang kembali, begitu kan? Kenapa di sini duka cita? Tapi kalau kita lihat sebetulnya, anak yang hilang itu sempat berduka cita. Dia melihat kondisinya, dia meratapinya, dia menangisinya, dia mengatakan di rumah bapakku ada begitu banyak pelayan, ada begitu banyak makanan, di sini aku hampir mati kelaparan. Di situ titik balik. Jadi pertobatan memang melibatkan duka cita, yaitu tidak dangkal dan tidak tergesa-gesa. Ya, ini ketika Yakobus mengatakan merataplah bukan berarti kita tidak boleh bersuka cita, ya, tetapi janganlah
jatuh ke dalam sukacita yang menutupi dosa dan hati yang belum sungguh bertobat. Ya. Nah, sejak ayat 1 kalau kita lihat Yakobus sudah menjelaskan soal peperangan batin, keinginan yang tidak tertata yang kacau, doa yang tercemar, dan persahabatan dengan dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu, dosa yang sedalam itu tidak dapat diresponi hanya dengan penyesalan yang dangkal. Ya Tuhan, namanya juga manusia, ampunilah dosa saya. Amin ya. Bapak Ibu, yang Yakobus maksudkan di sini, pertobatan itu harus mendalam. Mendalam itu pertobatan berarti melibatkan apa? Duka cita. Kesadaran bahwa hal-hal ini mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Ya. Karena akarnya ini dalam. Tidak bisa dengan dangkal begitu ya orang bertobat. Harus sungguh-sungguh dihayati. Nah, kemudian Yakobus ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau, ya. Jadi seluruh rangkaian 10 perintah itu mencapai puncaknya direndahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, ini bukan perintah baru ya, tapi rangkuman dari seluruh perintah sebelumnya. Yaitu apa? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan ayat ini mengenapikan janji ayat 6 ya. Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, jalan naik dalam kerajaan Allah selalu dimulai dengan jalan turun. Jalan naik dalam kerajaan Allah harus dimulai dengan jalan turun. Saya ingat waktu saya pernah jalan-jalan di Forbidden City di Beijing. Lalu tangganya begitu tinggi. Lalu seorang tour guide menjelaskan begini. Kenapa tangga dibikin seperti itu? Kenapa dipersulit seolah-olah begitu kan orang mau datang kepada raja? Supaya pada waktu datang, waktu naik itu kepada raja, posisi badannya membungkuk. Jangan tegak begitu kan? Nggak bisa tegak kalau jalan tangga naik kan harus membungkuk untuk menjaga keseimbangan. Jadi begitu sampai di atas, posisinya sudah ready menghormati dan sujud pada kaisar. Oh, tangganya sampai 20, 30, ada yang 99 bahkan Bapak Ibu. Saya jadi teringat, jalan naik dalam kerajaan Allah dimulai dengan jalan turun. Jangan sikap merendahkan diri, maksudnya begitu ya. Karena kan sama, sejak ayat pertama akar masalah jemaat selalu sama, pertengkaran, persahabatan dengan dunia, menghakimi sesama. Semuanya itu lahir dari keinginan meninggikan diri. Dan dosa pada dasarnya adalah usaha manusia mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Itu kan intinya dosa. Sedangkan kerendahan hati, kesediaan mengembalikan Allah ke takhta dan menerima tempat kita sebagai ciptaan. Apa dosa utama? Apa dosa pertama dalam sejarah dunia ini? Dosanya Lucifer. Apa dosa Lucifer? Pride, kesombongan. Dan apa jalan keluar yang utama kalau orang jatuh dalam kesombongan? Kerendahan hati. Pada dasarnya akar dari semua dosa adalah tidak membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Menjadikan diri sendiri, menjadikan manusia sebagai Tuhan, dan menurunkan Tuhan dari tahtanya seolah-olah dalam hidupnya. Ya. Karena itu Yakobus berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang meninggikan. Ya, biarlah Tuhan sendiri yang meninggikan. Jadi kerendahan hati adalah mempercayakan arti diri, kehormatan, dan masa depan kita kepada Tuhan. Itu kerendahan hati. Saya tidak lagi harus jadi Tuhan atas hidup saya. Ya, saya merencanakan. Ya, saya punya keinginan. Ya, saya punya cita-cita. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Saya bukan Tuhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana hidup seperti yang Yakobus maksudkan ini? Bukannya pura-pura menyangkal kita nggak punya keinginan, nggak punya impian, nggak punya cita-cita. Tapi let God be God. Biarlah Tuhan tetap Tuhan. Dan saya tetap manusia. Punya cita-cita, punya keinginan, punya impian. I'm just a human. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi. Itu sikap yang tepat ya, yang Yakobus katakan, ya ajarkan di sini. Dan kalau kita menjaga hati, baru kemudian lidah kita terjaga. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tapi hakimnya.
Buah pertama dari kerendahan hati adalah perubahan cara bicara tentang sesama. Menarik nih Bapak Ibu ya. Orang disebut sombong itu dari mana? Dari ucapannya. Bukan dari berapa hebatnya dia, berapa banyaknya harta dia, berapa terkenalnya. Bukan. Nomor satu adalah cara dia bicara. Ya, misalnya ada seorang tokoh masyarakat begitu kan ya, tiba-tiba jadi viral. Kenapa? Bukan karena dia punya banyak harta, tapi karena sombong ungkapan mulutnya. Jadi itu sebabnya kerendahan hati juga yang paling kelihatan dari mana? Dari cara bicara tentang sesama. Dan Yakobus mengatakan, jangan saling memfitnah. Dalam budaya abad pertama, merendahkan orang lain adalah cara meninggikan diri. Kalau saya bisa jelekkan orang lain, saya akan merasa diri lebih baik. Ya, jadi kalau saya omongin anak orang yang bermasalah, maka saya merasa better about my family. Kalau saya omongin pernikahan orang lain yang bermasalah, I feel better about my marriage. Belum tentu loh padahal. Mungkin pernikahan dia lebih buruk. Tapi ketika dia bicara kejelekan, kekurangan orang lain, he feels better. Ya, nah, contohnya Bapak Ibu, membesar-besarkan kelemahan orang lain, membocorkan kesalahan orang lain. Oh, saya tidak ngerti kok ada orang Kristen bisa berpikir seperti itu ya. Oh, dengan kata lain apa sih mungkin maksudnya? Saya ini lebih bijaksana, lebih alkitabiah loh. Saya nggak ngerti orang bisa seperti itu. Bapak Ibu, kita semua bisa berdosa. Kalau kita melihat ada orang berzina, itu juga bisa terjadi pada kita. Kalau kita lihat ada koruptor begitu kok serakah sekali ya, 1 triliun masih mau, it can happen to us. Kita bukan jenis manusia yang berbeda dari mereka. Sama-sama bisa digoda dan tidak ada orang kebal. Jadi itu sebabnya cara bicara tentang sesama itu berbeda. Sesudah kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, memfitnah bukan hanya dosa lidah, tetapi perebutan kehormatan. Lidah yang menghakimi lahir dari hati yang ingin lebih tinggi daripada sesamanya. Calvin menyebut ini sebagai bentuk merebut hak Allah. Karena Allah adalah hakim. Orang yang menghakimi kan bertindak bukan sebagai pelaku hukum ya. Itu kan tugas kita melakukan hukum. Doers of the law. Begitu kan. Tapi menjadi hakim, judge, itu bukan panggilan kita. Maka pola yang sama kembali muncul ya. Kalau sudah mulut ini tidak dijaga karena lupa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kembali muncul dari mulut itu muncul konflik, persahabatan dengan dunia, menghakimi sesama. Itu konflik antara manusia, Bapak Ibu. Itu ujung-ujungnya kalau ditelusuri mulut. Maka kalau orang rendah hati, nomor satu paling kelihatan di hadapan sesamanya, cara bicaranya. Cara bicara tentang sesama dan tentang diri tentunya. Ya. Semuanya adalah variasi ekspresi dari kesombongan yang sama. Ya, 3 hal ini. Akarnya itu, kata Yakobus. Dan Yakobus menutup dengan satu hal, yaitu apa? Hanya ada satu hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan yang membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kalau menghakimi itu adalah bentuk kesombongan, maka pertanyaan berikutnya, siapa yang berhak menghakimi? Ya, Yakobus jawab hanya ada satu. Satu pembuat hukum dan satu hakim. Hanya ada satu, ini merangkum seluruh pasal ya. Hanya Allah yang berhak menuntut kesetiaan, hanya Allah yang berhak meninggikan, hanya Allah yang berhak menghakimi. Jadi hak untuk menghakimi itu memang melekat pada kuasa yang dimiliki hanya oleh Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Kenapa sih Bapak Ibu? Karena hanya Tuhan yang tahu seluruh fakta, tahu isi hati manusia, dan yang menetapkan nasib kekal manusia. Maka pertanyaan Yakobus ini sangat tegas. Siapakah engkau? Ya, let God be God begitu ya. Biarlah Tuhan tetap Tuhan. Apakah kita pelaku hukum atau kita menjadi hakim? Ya, itu posisi Tuhan. Jadi seluruh pasal 4 sebenarnya berputar pada pertanyaan yang sama. Siapa sih yang duduk di takhta? Diri kita, dunia, atau Allah? Nah, satu hal, kita tidak dipanggil jadi hakim atas sesama. Kita dipanggil untuk menegur dengan kasih. Kalau saudara kita ada kesalahan, tegur dengan kasih. Membedakan benar dan salah. Tetap menyerahkan penghakiman akhir kepada Tuhan. Kita tidak akan berkata, sudah tidak ada masa depan orang begini. Tidak ada harapan orang begini. Pasti. Ya, itu adalah hak Tuhan. Kita bukan porsinya bicara seperti itu, Bapak Ibu. Karena itu, pertanyaan utama. Siapa yang duduk di takhta? Diri
dunia atau Allah, ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini, Bapak Ibu ya. Apa yang saya inginkan? Nah, kalau diri di takhta, apa yang saya inginkan? Kalau dunia di takhta, apa penilaian orang lain? Nah, tapi kalau Tuhan di takhta, apa yang Tuhan kehendaki? Coba kita belajar bertanya pertanyaan utama kalau Tuhan jadi karena Tuhan jadi pusat ya. Memang tidak natural. Tidak biasanya sehari-hari kita tanya begitu. Tapi ini langkah pembaruan pemulihan Bapak Ibu. Identitas. Saya berhak menentukan nilai saya sendiri. Kalau dunia di takhta, dunia tetapkan. Dunia bilang saya apa? Wah, orang sukses, orang hebat. Enggak. Identitas saya adalah diterima oleh Tuhan karena anugerah. Keputusan, saya harus menang kalau diri ya. Saya harus diterima, nah, itu kalau dunia. Saya harus setia, itu kalau ikut Tuhan. Ya, itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi berbeda sekali. Ini sesuatu yang kedengaran sangat normal kan. Kalau dalam konflik, wah orang lain ini ancaman. Kalau dunia jadi pusat, wah kalau saya ditolak, bencana ini. Tetapi kalau Tuhan jadi pusat, konflik bisa kita hadapi dengan rendah hati. Kalau diri di takhta, doanya Tuhan, saya punya rencana. Dukung rencana saya. Kalau dunia di takhta, Tuhan berikan apa yang dunia anggap penting. Supaya saya tidak dipermalukan di hadapan dunia. Tapi kalau Tuhan di takhta, jadilah kehendakmu. Pada akhirnya doa kita begitu. Ya, ketika gagal, kalau diri di takhta, ya kita marah dan frustrasi. Kalau dunia di takhta, kalau gagal tuh kita malu, malu sama orang lain. Ya, dan putus asa. Tapi kalau Allah di takhta, ya sedih. Ketika gagal sedih, tapi tetap setia dan percaya. Ya. Motivasi utama kontrol. Kalau diri takhta, aku mesti bisa atur gini-gini gitu semua. Kalau dunia di takhta, penerimaan. Yang penting saya banyak teman, tidak kesepian. Tapi kalau Allah di takhta, motivasi utama, apakah hal ini memuliakan Tuhan? Maka sebagai penutup Bapak Ibu, biarlah kita ingat baik-baik ya, minggu ini at least ya, ayat ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Simple seperti itu. Humility first. Oke, sampai di sini Bapak Ibu saya kembalikan kepada Pak Ishak ya. Silakan Pak.